Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar di bab yang pertama tentang hukum-hukum tahara dan air, yang mana sebelumnya kita sudah melewati bagian yang pertama dan kedua, yaitu tentang definisi taharah dan penjelasan tentang pentingnya dan pembagiannya. Demikian pula dengan hal yang terkait dengan pembahasan tersebut. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyatu. Pembahasan yang kedua atau bagian yang kedua, al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah. Air yang layak dipakai untuk bersuci. Air yang layak dipakai untuk bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi, yuzalu bihi an-najas wa yurfa'u bihi al-hadath wa huwa al-ma'. Bersuci atau bertaharah itu membutuhkan sesuatu yang dipakai untuk bersuci, ya. Yang dengan sesuatu tersebut najis bisa dihilangkan, hadas bisa dihilangkan, bisa diangkat hadatnya, dan itu adalah air. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-tahara huwal ma'u at-tahur. Dan adapun air yang layak atau bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang statusnya adalah air yang tahur atau air yang suci. Wa huwa at-tahiru fi dzatihi wal mutahhiru li ghairihi. Bagaimana karakter atau sifat daripada air yang suci tersebut? Yaitu air itu suci pada zatnya dan bisa mensucikan selainnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khalaqa 'alaiha. Air yang seperti itu ya, adalah air yang masih alami, masih tetap asli sebagaimana asal penciptaannya, ya. Yaitu air yang memiliki ya sifat asal, masih tetap pada sifat asal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Masih alami, belum ternodai, belum tercampur dengan apa-apa atau dengan sesuatu. Sawa'un kana nazilan minas sama'i kal matari wa dhawwab as-suluj wal baradi. Tidak ada perbedaan, ya. Apakah air tersebut
ya, jatuh dari langit atau turun dari langit, ya, seperti misalnya air hujan atau air salju yang sudah mencair, ya, ataupun ya, air embun, ya, yang biasa kita temui di pagi hari. Au jariyan fil ardi kama'il anhari wal uyun wal abar wal bihar. Ya. Ataukah air tersebut adalah air yang mengalir di bumi, ya, seperti misalnya air sungai, mata air, atau air yang terdapat pada sumur, dan juga air laut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dialah Allah yang telah menurunkan atas kalian dari langit air yang dengannya kalian bisa gunakan untuk bersuci. Wali qauli ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-48, dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan dari langit air yang suci. Wali qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Dan juga selain daripada ayat, ada juga hadis yang bentuknya adalah ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam salah satu doa beliau mengatakan, Allahumma ghsilni min khataayaya, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air dan salju, dan juga dengan al-barad atau dengan embun. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri. Demikian pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air laut. Beliau mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani, demikian pula oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunan mereka. Dan Imam Tirmizi mengatakan haditsnya adalah hadits yang hasan sahih, sebagaimana hadits ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun hadits yang sebelumnya itu adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam sahih mereka. Ini dasar dan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya air yang suci dan mensucikan, yang masih alami, yang belum tercampur dengan apapun, belum tercampur dengan sesuatu, masih tetap dengan asal penciptaannya, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Wala tahsulut taharatu bima'in ghairil ma'i kal khilli wal benzin wal asir wal limun. Dan tidak akan bisa tercapai, ya, atau tidak bisa dianggap sah bersuci, ya, kalau bersuci itu menggunakan benda cair atau cairan selain daripada air. Misalnya, ya, menggunakan benda cair seperti
cuka atau bensin atau jus atau air perasan dari jeruk. Ya, semuanya ini benda cair. Ya, semuanya itu adalah benda cair. Tetapi ya, itu tidak dianggap sah. Wa ma syabaha dzalik, dan apa yang semisal dengan itu. Ya, sebab yang dianggap sah itu adalah air. Ya. Naam. Liqaulihi ta'ala, ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Apabila kalian tidak mendapatkan atau tidak menjumpai air, maka hendaklah kalian bertayammum dengan debu yang suci. Falau kanatit taharatu tahsulu bima'i ghairal ma'i lanaqala 'ada bil ma'i ilayhi walam yankul ila turab. Seandainya bersuci itu boleh menggunakan benda cair atau cairan selain daripada air, maka ketika tidak ada air, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikannya sebagai pengganti air ketika tidak mendapatkan air. Namun di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benda cair atau cairan selain daripada air untuk menggantikan posisi air. Ya. Naam. Tetapi ya, menjadikan pengganti air itu dengan debu, ya, debu yang suci. Kemudian pembahasan yang ketiga atau bahagian yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu al-ma'u idza khalitahu najasah. Pembahasan yang ketiga, air apabila tercampur dengan najis. Ya. Di sini akan dibahas bagaimana dengan air yang tercampur dengan najis. Ya, kalau sebelumnya air yang masih alami, masih murni, ya, belum tercampur dengan apa-apa. Beliau mengatakan al-ma'u idza khalitahu najasah fatagayyarat ahad awsafihi thalatha rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najasun bil ijma'i. Air apabila tercampur dengan najis, ya, tercampur dengan najis, lalu berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Apakah itu baunya berubah, rasanya yang berubah, atau warnanya yang berubah? Ya, kapan salah satunya ini berubah? Ya, tidak mesti ada tiga-tiganya, tapi salah satunya saja berubah. Ya, apakah berubah baunya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya? Ya, maka air tersebut dihukumi sebagai najis. Ya, air tersebut dihukumi sebagai najis, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan konsensus ulama, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. La yajuzu isti'maluh, tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Fala yarfa'ul hadath wala yazilul khabas. Air tersebut tidak bisa mengangkat najis dan tidak bisa mengangkat hadat dan tidak bisa menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran aw qalila, dan tidak ada perbedaan apakah air tersebut banyak atau sedikit. Ya. Selama air tersebut berubah apakah baunya, rasanya atau warnanya,
Iya, disebabkan oleh najis. Iya, air itu jumlahnya banyak atau sedikit tetap dihukumi sebagai najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Amma in khalatahu an-najasa wa lam taghayyar ahadu awsafihi, adapun kalau air tersebut tercampur dengan najis tetapi tidak merubah, najis tersebut tidak merubah salah satu dari sifat air, ya, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya. Fa in kana katsiran lam yunjis wa tahsulut taharatu bihi. Kalau misalnya jumlah airnya banyak, ya, kuantitas airnya banyak, maka ya, hukum air tersebut ya, tidaklah dihukumi sebagai najis, ya, tidak dihukumi najis dan tetap suci, dan juga bisa digunakan untuk bertoharah atau bersuci. Ini kalau jumlahnya banyak dan tidak berubah, ya, salah satu dari sifat air itu. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Adapun kalau misalnya jumlah airnya sedikit, ya, air yang sedikit tercampur dengan najis, merubah salah satu sifatnya, ya, 6, ya, atau tidak berubah salah satu dari sifat, apakah itu baunya, rasanya atau warnanya, tapi jumlahnya sedikit, maka ini tetap dihukumi najis, ya. Wala tahsulut taharatu bihi, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Iya. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana atau apa batasan air itu banyak, ya, dan apa batasan air itu sedikit, ya. Beliau mengatakan wa haddul ma'il katsir wa haddul ma'al katsir ma balagha qullataini fa aktsar. Adapun batasan air atau standar air itu dianggap banyak adalah ketika jumlahnya itu, ya, itu adalah 2 kullah. Ya. Kullah ini semacam apa, gentong, ya, untuk menyimpan atau menampung air, ya. Yang adapun tentang ukuran dan isinya ini memang kita mendapatkan, ya, perselisihan para ulama, ya. Dan di antara para ulama, ya, mereka ada yang mengatakan bahwa jumlah 2 kullah itu, ya, kurang lebih 93,075 sok, atau setara dengan 160,5 liter air. Setara dengan 160, liter air. Iya. Ini 2 kullah. Iya. 6. Atau jumlahnya lebih daripada 2 kullah, maka itu semuanya dianggap banyak. Wal qalil, adapun standar atau batasan kecil, batasan air dianggap sedikit, adalah maduna dzalik. Kalau air tersebut kurang daripada 2 kullah. Kurang daripada 2 kullah. Ya. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalik haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, adalah berdasarkan haditsnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, ya,
dan tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, dan di antara ashabus sunan yang mengeluarkannya adalah Imam Abu Daud As-Sijistani. Ya. Nah, demikian pula oleh Imam An-Nasa'i. Nah, dan Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Nah, wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian pula berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilul khabas." Ya. Kata beliau bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila air itu mencapai 2 kullah, ya, maka ini dianggap tidak mengandung najis. Yakni kalaupun ada najis yang terjatuh di dalamnya, itu tidak merubahnya. Nah, kalau ukurannya 2 kullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, demikian pula oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dan selain daripada mereka. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Irwa Al-Ghalil. Ya. Ini pembahasan yang ketiga. Apabila air itu tercampur dengan najis. Ya. Kemudian kata penulis al-mas'alatur rabi'atu. Bagian yang keempat atau pembahasan yang keempat. Al-ma'u idza khalitahu at-tahir, yaitu air jika tercampur dengan sesuatu yang suci. Al-ma'u idza khalitahu maddah tahirah ka'arwaki wal ashjari awis sabun awil ushnan awis sidr aw ghaira zalika minal mawadi tahirah. Beliau mengatakan air jika tercampur dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang hukumnya atau dihukumi suci dalam syariat, seperti misalnya daun-daun dari pepohonan atau sabun. Demikian pula dengan al-ushnan, seperti misalnya odol atau pasta gigi atau hand sanitizer dan yang semisalnya, atau dengan bidara dan selain daripada itu dari benda-benda yang dihukumi suci. Walam yaghlib zalikal mukhalid alaih, dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya. Atau dengan bahasa yang lain, sesuatu yang suci yang tercampur ke dalam air tersebut tidak mendominasi air. Fas-sahih, maka pendapat yang benar dalam permasalahan ini, annahu tahurun yajuzu at-tatahhur bih minal hadathi wal najasa. Pendapat yang sahih, yang benar atau yang kuat dalam masalah ini, bahwasanya air tersebut dihukumi suci dan mensucikan, yaitu tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci, baik dari hadat maupun dari najis. Lianna Allah Ta'ala,
Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ila akhiril ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kalian sakit atau dalam perjalanan atau kalian kembali dari tempat buang air, yakni BAB, buang air besar, atau menyentuh, yakni berhubungan suami istri dengan istri kalian, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci, dan hendaklah kalian mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Falafzul ma' fil ayati nakiratun fi siyaqin nafi faya ummu kullu ma'in. Dalam ayat ini kalimat al-ma' dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala falam tajidu ma'an. Ma'an di sini bentuknya menurut bahasa Arab itu bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Nakirah yakni di antara tandanya tidak menggunakan alif lam, ya. Dan nakirah pada konteks kalimat menafikan itu faedahnya adalah umum. Faedahnya adalah umum, ya. Maka bermakna semua air, tidak ada perbedaan. Ya, apakah itu air yang murni, yang masih asli, masih alami, atau air yang sudah tercampur, yakni dengan sesuatu yang suci. Ya, selama itu tidak mendominasi air tersebut. Naam. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada perbedaan ya antara air yang murni, ya, alami, ataupun air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang suci. Wali qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, linniswati allati qumna allati qumna bitajahizi ibnatah. Naam. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, yang kaum wanita ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk memandikan putri beliau, bitajhizi ibnatih. Kata Nabi, igsilnaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aitunna bima'in wa sadrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Mandikanlah ya jenazah tersebut 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu, jika memang itu dibutuhkan. Dengan apa? Dengan air dan daun bidara. Dan gunakan pada basuhan yang terakhir dengan kafur barus atau sedikit dari kafur barus. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadits ini menunjukkan bahwasanya air yang digunakan untuk mensucikan jenazah itu boleh tercampur dengan air yang boleh tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti misalnya daun bidara dan kapur barus. Dan selama itu tidak mendominasi
tidak mendominasi air tersebut. Nah, sehingga sekali lagi kesimpulannya, selama airnya tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya, dan benda yang mencampurinya itu suci, maka air tersebut tetap hukumnya suci dan mensucikan, dan tetap bisa digunakan untuk bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Nah, ini akhir pembahasan yang keempat. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah taala akan diterangkan pada kesempatan yang berikutnya. Apa-apa yang telah kita sebutkan tolong dicatat dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang dengan ilmu tersebut kita membangun amalan-amalan soleh kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.